Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana sih kira-kiranya situasi relationship-nya kamu bersama dengan si dia untuk di bulan Juni 2026 ini ya. Namun seperti biasa sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Leo, langsung saja. Ini dia. Nah, ada energi dari Three of Swords reverse di situ. Berikut ada energi dari Four of Pentacles reverse ya. Kemudian di situ ada energi dari Knight of Cup reverse, Three of Cups. Kemudian ada energi dari Justice. Kemudian ada energi dari Queen of Pentacles. Ya. Berikutnya ada di situ. Kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini ya. Nah, jadi gini, kalau Mari lihat seseorang yang sebenarnya bisa aja ya sempat ada dalam hatinya kamu ya, mengambil cintanya kamu, mengambil rasa sayangnya kamu gitu ya. Tapi orang yang sama pula untuk di saat-saat ini tuh sudah tidak lagi mampu mengambil ruang dalam jiwanya kamu gitu ya. Nah, jadi dia yang pernah kamu cintai saat ini tuh sudah tidak kamu cintai lagi. Dia yang kamu sayangi sudah tidak kamu sayangi lagi. Dia yang kamu idam-idamkan, yang kamu ingin-inginkan sudah tidak lagi menjadi hal yang kamu idam-idamkan, hal yang kamu ingin-inginkan. Gitu ya. Nah, jadi kok kayaknya nilai dari seseorang ini tuh sudah berkurang bagi kamu. Atau bahkan bisa aja nilainya udah nggak ada lagi. Nah, seperti itu. Ya, tapi walaupun demikian Mari lihat kamu bisa aja ya tetap bersikap tenang ya. Tetap kayak bersikap bersahabat dengan dia. Gitu ya. Nah, jadi kayak seperti bahwa ini tuh tidak akan kamu angkat menjadi sebuah masalah. Baik itu tuh masalah bagi kamu dan juga itu tuh masalah bagi dia. Gitu ya. Jadi kayak kamu itu tuh cukup merasa tahu aja, oh ya dia sudah tidak dapat lagi nih cintanya aku. Dia udah nggak dapat lagi nih rasa sayangnya aku. Nggak tahu tuh kemana rasa cinta rasa sayangnya aku ke dia gitu ya. Padahal dulu mah aku tuh berbunga-bunga banget gitu ya. Siang malam itu tuh pikiran ini perasaan ini tuh tentang dia mulu gitu ya. Nah, tapi saat ini tuh udah nggak lagi sih, aku udah bisa tenang, aku udah nge-flat ya, perasaannya aku tuh udah flat aja sama dia. Gitu ya. Kamu bisa menyadari hal yang demikian terjadi dalam dirinya kamu. Tapi bukan berarti karena dia sudah tidak lagi kamu cintai, tidak lagi kamu sayangi, artinya bahwa dia itu tuh pantas untuk kamu tepokin gitu ya, untuk kamu jambain, untuk kamu marah-marahin. Loh ya enggak juga kan gitu ya. Ya kamu tidak segila itu juga kan di sana kan. Nah, jadi tetap ini tuh, kalau dalam bentuk interaksi jika memang masih ada interaksinya kalian, ya kamu masih tetap tuh akan berinteraksi dengan baik-baik ya sama si pasangannya kamu ini gitu. Bukannya kamu kayak apaan sih lu, jijik gua sama lu. Nggak ada lah. Jiwa-jiwa yang kasar-kasar kayak gitu tuh di kamu yo nggak ada. Gitu ya. Ya tetaplah kayak sepantas-pantasnya ya. Bagaimana cara untuk memperlakukan orang lain. Nah, seperti itu modelnya kamu ya. Tapi ya jelas di situ tuh tak ada lagi ekspektasi, ih maunya aku mencintai dia kembali ya, maunya aku menyayangi dia kembali ya, enggak ada begitu ekspektasinya kamu ke si dia, gitu. Atau bahkan ketika perihal tentang dia, kamu juga kayak nggak berharap itu tuh, walaupun aku nggak cinta lagi sama dia, tapi maunya dia itu tuh cinta sama aku ya, dianya itu tuh masih sayang sama aku ya. Kalau Mari bilang harapan yang demikian juga tidak ada dalam dirinya kamu. Jadi yang kayak sangkut pautnya mengenai tentang si seseorang ini, Mari bilang itu tuh tidak banyak menjadi kesibukan ya bagi kamu ya. Baik itu tuh di mentalnya kamu ataupun di emosionalnya kamu gitu. Nggak ada gitu. Biasa aja gitu modelnya kalau Mari lihat. Ya, biasa aja kamunya gitu loh. Nggak ada ekspektasi-ekspektasi, bahkan bisa-bisa ya kamu nggak mikir-mikirin tentang dia juga kok. Gitu loh. Ya biasa-biasa aja di sana ya. Katakan ketika dia misalnya tidak nge-reach out kamu, ya kamu diem, ya kamu sibuk dengan hidupnya kamu gitu ya.
Nah, tapi ketika dia coba untuk terkoneksi sama kamu, lo ya kamu respon dengan baik, ya paling-paling hanya semodel kayak gitu aja nih. Kalau Mari lihat ya energinya kamu ke dia. Nah, seperti itu, ya. Nah, terlebih-lebih kalau ternyata kalian itu tuh sudah berumah tangga, gitu ya. Ketika dia saat ini tuh sudah berstatus istrinya kamu kah, suaminya kamu kah, atau mungkin ya serendah-rendahnya dia itu tuh pacarnya kamu gitu ya. Nah, tapi kamu bisa di sini tuh yang kayak udahlah nggak apa-apa, tak jalani terus dengan dia, gitu ya. Aku nggak usah cari masalah, aku nggak usah cari perkara. Ya udah, sebatas akunya itu tuh sedang menjalankan statusnya aku sebagai pacarnya dia, sebagai suaminya dia, istrinya dia. Nah, kamu bisa yang seperti itu, ya. Jadi tetap di situ tuh energinya kamu kayak kondusif lah gitu. Ya ndak cari-cari perkara, ndak cari-cari perkara kamu ke si pasangannya kamu ini, gitu. Dan kalau Mari lihat jika kamu masih terjebak dalam hubungan dengan seseorang yang sudah tidak kamu cintai ini lagi, nampak-nampaknya Mari kamu bisa ya untuk kemudian menjadi mandiri, gitu loh. Jadi ya kamu juga nggak yang kayak bahagianya aku itu tuh harus dia yang usahakan. Tenangnya aku itu tuh harus dia yang berikan. Nyamannya aku itu tuh harus dia yang kerjakan. Nah, nggak ada. Karena Mari lihat di sini tuh kamu mandiri ya. Kamu sudah bisa mandiri. Menyangkut tentang kebutuhan-kebutuhannya kamu ya, baik itu tuh fisik ataupun non fisik ya. Itu tuh Mari lihat kamu kok kayaknya sudah bisa bertanggung jawab sendiri. Nah, seperti itu. Ya, udah bisa bertanggung jawab di sana. Jadi, yuk lagi-lagi walaupun kamu udah berkurang rasa cintanya kamu, rasa sayangnya kamu atau bukan hanya berkurang tapi hilang, namun tidak terlihat itu tuh kayak ada terjadi cakar berdarah dengan dia, gitu ya, teriakan kenceng gitu ya dari tenggorokannya kamu ke telinganya dia, ya nggak ada. Gitu. Jadi bisa-bisa ya orang tuh nggak ngerti ya, orang-orang lain di luar dirimu itu tuh nggak bisa aja nggak ngerti bahwa ada yang berubah dari dalam dirinya kamu kepada si pasangannya kamu. Bahwa ya hubungan ini tuh sebenarnya kurang baik-baik saja gitu. Karena ada yang hilang, ada komponen yang hilang dari hubungan ini. Orang bisa nggak ngeh. Ya orang kamu kelihatan tenang, kelihatan kayak kamu tuh happy-happy saja gitu ya. Ya hidupnya kamu itu tuh kelihatan kok baik-baik saja ya. Karena lagi-lagi yang menyangkut tentang si dia memang tidak kamu mau jadikan sebagai isu. Katakan ketika kamu menyadari, aku ini udah gak cinta lagi sama dia. Bukannya kamu kemudian merasa bersalah. Aduh, kok bisa-bisanya ya aku ini tuh udah gak cinta lagi sama dia. Lu ya gak juga. Oh iya ya aku lagi kok kayaknya hilang nih perasaannya aku ke dia. Oke. Udah sebatas kayak gitu doang. Gitu. Gak ada kayak masuk dia di sana itu tuh drama drama panjang lebarnya ya. Drama melankolisnya gitu ya. Dramatisnya gitu ya, nggak ada, biasa-biasa aja, biasa-biasa aja kamu di sini. Itu kalau Mari lihat ya. Nah, atau bahkan ketika katakan kalau ini tuh ternyata sudah menjadi mantan gitu ya. Ya ketika dia jadi mantan ya udah jadi mantan aja gitu modelnya kamu kalau Mari nampak ya. Nggak ada kamu di situ tuh galau lah tentang dia gitu ya. Masih ada ekspektasi-ekspektasinya kamu tentang dia. Nggak ada, nggak ada. Jadi balik lagi bahwa pengaruh tentang hubungan dengan si dia ini, keadaan dengan si dia ini, ya itu tuh pengaruhnya yang nggak ada juga sih ke kamu, nggak ada. Apalagi terutama pengaruh-pengaruh negatifnya ya nggak ada, gitu ya. Jadi nggak ada dampak apa-apa. Ya kamu tetap damai, ya kamu tetap tenang, ya kamu tetap produktif, kamu tetap ya bahagia gitu ya. Kalau ya kamu tetap baik-baik saja, gitu loh. Ya, nah di sana. Sementara kalau dari energi si yang bebeknya kamu ini sendiri, ya, memang di situ tuh dia kayak berusaha banget ini. Kalau Mari lihat ya untuk mencontoh kamu. Jadi gini, dia itu tuh notice, dia itu tuh sadar itu bahwa kamu kok kayaknya udah nggak cinta lagi nih sama dia. Gitu. Tahu dia bahwa arti dari dirinya dia dalam hidupnya kamu itu tuh sudah tidak se-eksklusif seperti yang dulu lagi. Tahu. Gitu. Ya. Tahu dia bahwa
oh kamu hanya sebatas menjalani saja hubungan dengan aku. Jika kalian masih tetap bersama ya untuk sampai saat ini. Tahu dia, oh kamu itu tuh hanya mencoba berperan dengan baik sebagai istrinya aku, suaminya aku, ibu anak-anaknya aku, bapak anak-anaknya aku. Kamu mencoba untuk berperan baik sebagai pacarnya aku. Tahu dia, gitu ya. Ini tuh bukan karena kamunya bersama aku sebab ada cinta di situ. Ngerti dia, ngerti. Gitu loh. Nah, jadi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah begini. Oke, kamu udah gak cinta, maka aku juga akan belajar untuk tidak mencintai kamu. Nah, begitu modelnya dia. Itu ya. Ya sudah, kalau kamu sudah berkurang dalam dirimu itu tuh arti tentang aku, ya udah aku juga akan lakukan hal yang serupa sama ke kamu. Gitu dia di sana. Dan ada itu tuh beberapa yang kayak, oh kamunya itu tuh hanya sebatas menjalani peran. Mau nanti dia ya di rentang bulan Juni ini, dia tuh kayak, kalau mau bilang ini kok kayak ini agak acting ini ya. Ada kayak energi berpura-puranya. Dia tuh mau itu tuh akan ngomong sama kamu. Karena ini ada banyak omongan nanti ya tentang, ada banyak omongan dari si dianya ke kamu. Bisa dia bilang gini, ya sudah kalau kamu sudah tidak, kalau memang kamunya itu tuh terpaksa dalam hubungan sama aku, gak apa-apa deh kita cerai aja. Kita bubar aja nih pacarannya. Gitu. Mau dia tuh ngomong-ngomong kayak gitu nanti sama kamu. Di sana ya. Gitu loh. Kayak seolah-olah dia tuh mau membantu kamu untuk terlepas dari relationship dengan dia. Tapi padahal bukan itu yang dia mau. Sebenarnya bukan itu yang dia mau. Gitu loh. Cuma ada juga di situ tuh jadinya pride ya. Kayak seolah-olah dia itu nggak ngerasa dia punya harga diri yang tinggi. Kalau kemudian kamunya itu tuh hanya sebatas menjalani hubungan hanya dalam rangka bertanggung jawab saja. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai ibu atau sebagai bapak bagi anak-anak kalian. Gitu loh. Karena ya kayak gimana pun kan dia mau bahwa kamu bersama dengan dia karena kamu itu cinta dia, karena kamu itu tuh sayang dia, karena kamu itu tuh tergila-gila dengan dia. Berhasrat nafsu ke dia. Gitu loh. Ya. Jadi dia kayak seolah-olah sedang berusaha untuk mengangkat harga dirinya dia dan tentu saja dengan cara seperti dia menolong kamu ya untuk terbebas dari hubungan ini. Nah, kalau ini tuh tadi kamu arahkan pembacaan kepada mantan. Mantannya kamu ini, Marliat itu belum move on itu dari kamu. Belum move on. Kalau dia boleh berekspektasi ya. Kalau dia boleh meminta. Jika bisa itu tuh kalian balikan lagi. Di sana. Kalian balikan lagi. Gitu ya. Karena kok kayaknya dia ini tuh masih belum puas ini. Menjalani dengan kamu. Gitu. Walaupun misalnya kamu bilang, Cici ketika kami itu tuh masih berstatus pasangan, dia nggak kok baik sama aku Ci, misal ya. Dia nggak kok peduli sama aku. Gitu. Atau bahkan kalau lebih kerasnya dia ngejahatin aku kok. Nah tapi walaupun demikian sikapnya si dia ini tuh ke kamu. Ya. Yep. Thank you. Sorry ya. Sorry. Nah kita lanjutkan ya. Tapi walaupun demikian sikapnya dia ke kamu. Tapi kok kayaknya ya belum puas aja gitu loh. Belum puas aja. Di sana si dianya ya. Jadi kayak semacam ini orang gak rela gitu loh. Masih belum rela. Gitu ya.
Dia ini tuh nggak mau ini hanya sebatas misalnya nih ya, ketika kalau sudah jadi mantan, kemudian bersilaturahmi menjadi teman gitu ya, atau mungkin menjadi sahabat gitu ya. Malah dia tuh bisa tuh, kok Kak nggak rela gitu, ya. Jadi belum belum siap dia ini tuh 100% untuk ngelepasin kamu di sana. Belum siap. Gitu. Karena masih ada perasaannya dia itu tuh ke kamu sesungguhnya masih ada ini. Ya, perasaan ya cinta di situ tuh masih ada itu kalau mari lihat. Ego ingin memiliki kamu masih ada. Masih ada. Sama aja tadi yang dengan ketika kalian saat ini tuh masih berpasangan ya. Egonya dia untuk bersama dengan kamu, walaupun katakan kamunya itu tuh sudah tidak seheboh dulu ya, ego ingin bersama dengan dia ya. Tapi kalau si dianya itu tuh masih lumayan kuatnya nih, kalau mari lihat, gitu loh. Di sana, ego itu tuh artinya kemauan diri ya. Nah, gitu loh. Kemauan dirinya dia untuk bersama dengan kamu, dicintai oleh kamu, disayangi oleh kamu, dibersama oleh kamu. Masih ada itu, kalau mari nampak, gitu loh, ya. Jadi tetapi dia tahu gitu ya, bahwa dia pun harus kayak gimana pun dia harus menghilangkan egonya dia ini, perasaannya dia ini ke kamu gitu, supaya imbang dengan kamunya. Jadi kayak nggak mau lah dia ya, dia bertepuk cinta sebelah tangan ya, gue aja yang cinta kamunya enggak, lo yang nggak mau dianya gitu ya. Semacam bisa itu tuh jatuh harga diri kalau kalau terlibat dalam situasi cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu ya. Pride-nya dia itu tuh ya jatuh, itu yang dia nilai seperti itu ya. Nah, balik kalau ke mantan tadi ya, ini tuh kayak waduh aku terlambat ini ya, telat aku nih move on gitu dia. Kok kayaknya kamu itu tuh udah lebih unggul maju ya, sekian langkah mengalahkan dia ya dalam proses move on ini gitu. Di sana. Jadi yang kayak melihat-lihat tentang dirimu itu tuh masih mau ini dia lakukan ini. Makanya di situ tuh dia bisa kayak mengambil kesimpulan ya, bahwa ya dia kalah langkah itu tadi dari kamu gitu loh. Kamu udah dan dia bisa, wah kamu pasti udah punya pasangan ini gitu ya, atau setidaknya sudah ada yang ngedeketin kamu nih gitu loh. Nah jadi datang di situ tuh bisa ada rasa cemburu di situ ya. Ingat nih ya, kalau dia tuh udah menjadi mantannya kamu di saat sekarang, ini tuh tetap dia akan curiga itu. Ya minimal dia akan curiga bahwa kamu itu tuh sudah punya pasangan lain. Atau setidaknya kamu sedang memprogres hubungan dengan orang lain. Dan ada ini niatannya dia kayak mau mengganggu kamu ya. Kayak ada mari lihat dia semacam mau menghalang-halangi posisinya dia digantikan oleh orang lain. Gitu loh. Jadi dia walaupun itu tuh hanya di ranah pikirannya dia ya. Tapi mau itu tuh kok kayaknya dia berusaha untuk mencegah kamu. Gitu loh. Kamu kayak walaupun tidak bersama dengan dia, tapi kamu gak boleh bersama dengan orang lain. Gitu. Timbul di situ tuh ada ego jahanamnya dia ya. Nah di sana. Jadi ya mungkin kalau kamunya itu tuh sedang menjalani hubungan sama orang lain, atau mungkin kamu kayak menjalani PDKT ya, PDKT dengan orang lain, ya hati-hati aja gitu ya. Hati-hati aja di sana. Apalagi kalau kamu masih memberikan dia akses dalam hidupnya kamu gitu ya. Nanti dia bisa kayak ngeganggu gitu ya di sana. Ya
kalau untuk simpel-simpelnya sih jika Mari boleh kasih saran sama kamu ya, bikin aja itu tentang hidupnya kamu jadi hal yang benar-benar private ya. Kamu lagi deket sama siapa, lagi jalan sama siapa, privatein aja gitu loh. Terutama bagi kalian yang malas ya untuk dapat gangguan-gangguan ya. Tapi kecuali kalau kamunya itu tuh punya kayak apa ya, punya kemampuan ya, kemampuan untuk menikmati tantangan dari si seseorang ini ya, dari pasangannya kamu ini, dari si mantannya kamu ini. Ya. Kalau kamu bisa menikmati untuk membuat dia cemburu kah ya, menghadapi dia yang akan tanda petik mengganggu kamu kah gitu ya. Ya monggo lah, silakan aja. Gitu ya. Hanya khusus bagi kamu yang pengen itu tenang-tenang aja hidupnya kamu ya, nggak ada gangguan, nggak ada halangan gitu ya. Ya udah, sebisa mungkin di-privatein aja. Ya, tentang bagaimana kehidupannya kamu saat ini tanpa si dia. Gitu loh. Oke? Baik. Nah, jana pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut energi Libra, hadir energi Cancer di sana, ada energi Leo, kemudian ada energi Scorpio, kemudian energi dari Capricorn di sini, Pisces, Scorpio, Cancer, dan Taurus menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.